Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berbahagia dan juga selalu kami banggakan. Berikut ini saya sampaikan sosialisasi tugas akhir ataupun sosialisasi skripsi pada semester genap 2026. Di mana di Prodi Teknik Elektro untuk tugas akhir atau skripsi dibagi menjadi dua, yakni adalah seminar proposal atau mata kuliah disebut SEMPRO. Mahasiswa wajib memprogramnya baik itu di semester ganjil maupun di semester genap dengan bobot 2 SKS, dan proposal tugas akhir ini luarannya wajib diseminarkan yang nanti ada mata kuliah, ada nilai tersendiri. Yang selanjutnya setelah seminar proposal, maka mahasiswa wajib juga memprogram tugas akhir ataupun skripsi dengan bobot 4 SKS, dan hasil tugas akhirnya nanti adalah sebuah prototipe dan juga luaran skripsi maupun seminar maupun jurnal ataupun artikel ilmiah, dan ini juga wajib disidangkan. Mengacu pada kebijakan terkait tugas akhir terbaru ya, yang dikeluarkan oleh melalui keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah nomor 33 garing I Romawi 1 garing 1 A garing AM garing 2026 dan ditandatangani oleh Rektor Dr. Ridho Kurnianto MAG pada tanggal 10 Februari tahun 2026. Maka ketentuan umum terkait tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada masa akhir studi sebagai syarat kelulusan. Tugas akhir sebagai syarat kelulusan dapat berupa skripsi, tesis, atau bentuk lainnya yang sejenis. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di setiap perguruan tinggi. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister S2 di setiap perguruan tinggi. Bentuk lain yang sejenis, proyek adalah kegiatan yang dilaksanakan secara tim untuk menyelesaikan proyek-proyek inovatif sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Prototipe adalah model awal dari produk atau sistem yang akan dikembangkan melalui referensi fisik, perangkat lunak, atau konsep yang digunakan untuk menguji, mengevaluasi, dan berkomunikasi ide kepada orang lain. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak kekayaan yang disebabkan adanya hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau kelompok. Business plan adalah rancangan ide dan konsep bisnis yang dilengkapi dengan rencana anggaran dan biaya operasional. Publikasi ilmiah adalah tugas akhir berupa artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi yang menunjukkan kontribusi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara global. Selanjutnya, monograf adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang luas dan detail pada sebuah topik atau subjek dengan tingkat pembahasan yang mendalam dan atau mengaitkan dengan berbagai pendekatan keilmuan. Tujuan dan pelaksanaan tugas akhir. Tugas akhir dilaksanakan untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan mahasiswa melalui formulasi ide, konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas secara terpadu dan komprehensif. Tugas akhir dikelola oleh ketua program studi di masing-masing fakultas. Bentuk kriteria tugas akhir. Tugas akhir bagi mahasiswa program diplomat
3 tidak diberikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Maksudnya dapat diberikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, bisa laporan tugas akhir, hak cipta, dan bentuk lainnya sejenis, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana dapat diberikan dalam bentuk skripsi, laporan proyek, laporan prototipe, bisnis plan, publikasi ilmiah, atau bentuk lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian bentuk tugas akhir mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo atau yang disebut dengan UMPO, sebagaimana yang tercantum dalam poin 1, memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah skripsi ataupun tesis. Skripsi atau tesis merupakan karya orisinal mahasiswa, bukan merupakan plagiasi dari karya sebelumnya. Skripsi atau tesis menggunakan referensi jurnal terbaru minimal 5 tahun terakhir. Skripsi atau tesis memiliki kepioneran, kebaruan, lingkup kajian, objek kajian, kedalaman pemaparan, ketajaman analisis, dukungan literatur, sumber primer, dan kecanggihan metode penelitian yang digunakan. Proyek. Kriteria proyek merupakan karya orisinal mahasiswa dan bukan merupakan plagiasi. Proyek memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Proyek mencerminkan tingkat kompleksitas yang setara dengan tugas akhir, yaitu mengintegrasikan pengetahuan teori dan metodologi yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Dan proyek menerapkan pendekatan penelitian yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Proyek memiliki elemen inovatif dan kontribusi baru dalam bidang studi tertentu. Proyek dapat berupa pengembangan aplikasi mobile, penelitian lapangan, pembuatan film dokumen. Nah, proyek kewirausahaan maupun proyek teknik, studi kasus bisnis, dan pengembangan perangkat lunak. Proyek seni atau kreatif, project plan, studi kepustakaan, dan juga analisis. Selanjutnya prototipe prototipe harus mampu menampilkan fungsionalitas utama ataupun elemen-elemen penting yang perlu diuji, dieksplorasi, dan juga dipresentasikan. Prototipe harus mudah diubah dan disesuaikan untuk mendapatkan umpan balik dari penguji. Prototipe melibatkan antarmuka pengguna atau user interface yang memenuhi standar desain yang baik, sehingga pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan prototipe. Kemudian prototipe mencerminkan konsep ide dasar dari produk atau desain yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna memahami visi produk. Prototipe dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif antara anggota, tim pengembang, dan pemangku kepentingan. Prototipe bisa berupa model fisik, perangkat lunak, atau kombinasi dua-duanya. Selanjutnya, bisnis plan merupakan karya orisinal mahasiswa, bukan merupakan plagiasme dari bisnis plan yang sudah ada sebelumnya. Bisnis plan yang diusulkan merupakan perencanaan bisnis yang belum beroperasi atau pengembangan usaha yang sudah jalan. Bisnis plan memberikan benefit secara individu dan juga solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Bisnis plan yang diusulkan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, dan norma kesusilaan yang berlaku. Bisnis plan yang dihasilkan harus bisa mengimplementasikan sebagai bisnis nyata. Bisnis plan memiliki prospek produk barang dan jasa yang dihasilkan. Bisnis plan disusun sesuai dengan pedoman format yang ditetapkan oleh fakultas, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selanjutnya HKI. HKI merupakan luaran proyek prototipe penelitian lain yang telah diuji dan terdokumentasi dengan baik. HKI memiliki konsep yang jelas, manfaat, dan aplikatif sehingga dapat bertanggung jawab pada audien
yang beragam termasuk para profesional, rekan sejawat, dan masyarakat umum. Hak kekayaan intelektual atau HKI diakui sebagai luaran publikasi mahasiswa meliputi hak cipta, paten, dan paten sederhana, desain industri, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta indikasi geografis yang telah memperoleh status terbit. Cocok untuk mahasiswa akhir studi yang ini, khususnya di prodi teknik elektro. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional atau nasional terakreditasi, ini bagi mahasiswa D3 dan S1, artikel ilmiah dipublikasikan atau diterima atau chapter pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional minimal terindeks DOAJ di luar perguruan tinggi setempat. Bagi mahasiswa magister, artikel ilmiah dipublikasikan atau diterima pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau proceeding internasional bereputasi atau jurnal internasional terindeks DOAJ di luar perguruan tinggi setempat. Artikel ilmiah dipublikasikan wajib mencantumkan nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai koresponden autor. Jurnal harus ber-ISN dan dapat ditelusuri secara online. Tema artikel ilmiah dan jurnal tempat publikasi harus sesuai dengan bidang keilmuan. Artikel ilmiah wajib mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai anggota penulis dan berafiliasi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Setiap tugas akhir dan publikasi ilmiah harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan kaprodi. Sebagai syarat kelulusan, publikasi ilmiah berdasarkan proposal yang telah diajukan kepada dosen pembimbing dan disetujui untuk menjadi artikel publikasi. Nah, di sini artinya bahwa yang dipublikasikan adalah tema yang kemarin diseminarkan dalam proposal skripsi. Adapun kewajiban mahasiswa, yang pertama mengambil mata kuliah tugas akhir dalam KRS pada semester pada saat pengajuan dan selama pelaksanaan tugas akhir. Mendiskusikan topik atau judul tugas akhir pada pembimbing, menyusun proposal tugas akhir sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, melaksanakan tugas akhir sesuai dengan proposal yang diajukan dan sudah disempurnakan melalui seminar dan konsultasi dengan pembimbing. Mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pembimbing tugas akhir pada pembimbing melalui sistem informasi akademik. Membuat laporan tugas akhir sesuai dengan format yang telah ditentukan. Apabila pembimbing telah menyetujui atau dapat melaksanakan ujian tugas akhir, mahasiswa mendaftar ujian kepada ketua program studi untuk penjadwalan ujian tugas akhir. Mahasiswa melengkapi segala persyaratan ujian tugas akhir baik secara akademik, administrasi, dan keuangan melalui sistem informasi akademik di UMPO. Mahasiswa membuat laporan tugas akhir yang disempurnakan setelah dinyatakan lulus ujian tugas akhir sesuai dengan ketentuan untuk disetujui oleh pihak terkait. Laporan tugas akhir yang sudah disetujui wajib didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak mahasiswa. Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik berhak mengambil mata kuliah tugas akhir dan mendapat pembimbingan. Setiap mahasiswa program diploma atau sarjana terapan dan magister, ataupun magister terapan berhak mendapatkan satu pembimbing utama dan satu pembimbing pendamping. Untuk pembimbing utama memiliki minimal jabatan fungsional akademik lektor, dan untuk pembimbing pendamping minimal adalah asisten ahli. Kemudian setiap mahasiswa program profesi berhak mendapatkan satu pembimbing.
Mahasiswa berhak melaporkan permasalahan pembimbingan dengan dosen bimbing kepada ketua program studi untuk diberikan solusi apabila terjadi permasalahan. Setiap mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di UMPU untuk keperluan pelaksanakan tugas akhir sesuai dengan ketentuan berlaku, misalnya laboratorium, perpustakaan, dan juga lainnya. Salah satunya adalah cek plagiasi. Setiap mahasiswa telah menyelesaikan tugas akhir dan telah memperoleh persetujuan dari pembimbing berhak mendaftarkan diri mengikuti ujian dan mendapatkan penilaian dari tugas akhir. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan informasi ujian lulus dan tidak lulus yang dibacakan oleh ketua penguji setelah pelaksanaan tugas akhir. Pasal 16, jenis penilaian tugas akhir. Penilaian tugas akhir berupa ujian tugas akhir untuk menilai kualitas pelaksanaan laporan dan luaran tugas akhir. Dan ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud dilakukan pada skripsi, tesis ataupun tugas akhir, pelaksanaan proyek, HKI, bisnis plan, prototipe, publikasi ilmiah, dan bentuk lainnya. Syarat mengikuti ujian tugas akhir, mata kuliah tugas akhir harus terdaftar dalam kartu rencana studi pada semester berjalan saat pengajuan ujian tugas akhir. Memiliki minimal 1 publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UMPU dalam bidang ilmu yang relevan. Nah, di sini keterbaruan, jadi mahasiswa sebelum mendaftarkan ujian tugas akhir harus memiliki minimal 1 publikasi sebagai penulis pertama, ya, yang relevan dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau juga boleh buku ber-ISBN atau juga HKI yang diperoleh selama masa studi. Jadi publikasi di sini tidak harus dari hasil dari tugas akhirnya, tetapi bisa dari berbagai kegiatan sebelumnya selama masa studi, entah itu praktikum ataupun proyek-proyek mata kuliah. Nah, publikasi ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan dapat dihasilkan melalui mata kuliah tertentu, proyek mandiri mahasiswa, proyek dosen, dan atau penelitian payung milik dosen. Nah, ketentuan yang lain diatur oleh masing-masing prodi. Selanjutnya pelaksanaan dari ujian tugas akhir. Ujian tugas akhir, pertama, Ketua Program Studi membuka pendaftaran ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat. Mahasiswa dapat mendapat ujian tugas akhir setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing. Mahasiswa harus mendaftar ujian tugas akhir paling lambat 7 hari sebelum jadwal pelaksanaan tugas akhir diselenggarakan. Jadwal pelaksanaan ujian tugas akhir dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi bersama dosen penguji. Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan di sepanjang semester. Pada saat mahasiswa sudah dinyatakan lulus ujian, maka pembimbing dan penguji menandatangani lembar pengesahan lulus ujian sebagai ujian ditutup. Perbaikan tugas akhir dilaksanakan setelah pelaksanaan tugas akhir dengan memperhatikan masukan dari penguji. Proses perbaikan tugas akhir sebelumnya menjadi tanggung jawab mahasiswa dan penguji tugas akhir. Penundaan dan pembatalan penilaian tugas akhir. Pertama, ujian tugas akhir ditunda apabila mahasiswa terbukti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan pasal 17. Pembimbing tugas akhir tidak hadir tanpa ada pemberitahuan. Ujian tugas akhir dibatalkan apabila tugas akhir dan publikasi mahasiswa yang menjadi syarat ujian tugas akhir merupakan hasil plagiasi. Mahasiswa memasukkan tanda tangan pembimbing dan atau pemimpin terkait.
mahasiswa memalsukan dokumen persyaratan tugas akhir dan mahasiswa terbukti melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya terkait deteksi plagiasi. Mewajibkan seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo melakukan deteksi plagiasi terhadap tugas akhirnya. Kewajiban deteksi plagiasi sebagaimana diatur pada ayat 1 dilakukan sebelum tugas akhir tersebut diuji oleh Dewan Penguji. Deteksi plagiasi dilakukan terhadap tugas akhir mulai dari halaman sampul dengan daftar pustaka sampai dengan daftar pustaka. Tugas akhir mahasiswa UNPO dinyatakan lolos deteksi plagiasi apabila hasil deteksi plagiasi Turnitin menunjukkan angka maksimal 30%. Hasil deteksi penggunaan AI pada naskah tidak melebihi dari 30%. Tempat cek plagiasi wajib di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan bukti keabsahan yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Selanjutnya, tugas akhir di Prodi Teknik Elektro. Tugas akhir Teknik Elektro UNPO merupakan bagian dari mata kuliah Capstone Design ataupun proyek rekayasa. Capstone Design yang dimaksud adalah product development, hardware, software, simulasi atau gabungan ketiganya. Di sini kita biasanya sering adalah perancangan alat ataupun membuat alat. Nah, produk luaran bisa berupa laporan, bentuk skripsi, HKI, publikasi ilmiah Sinta 3. Adapun kriteria alat yang harus dirancang untuk tugas akhir itu adalah alat yang dirancang merupakan prototipe sesuai dengan tema. Prototipe di sini merupakan alat dalam bentuk yang sebenarnya. Tidak berupa alat simulasi, misalnya penggunaan PCB board dan outputan dalam bentuk simulasi, misalnya lampu LED. LED di simulasi di sini dimaksud adalah simulasi sesuai dengan apa yang akan dihasilkan. Misalnya adalah untuk menggerakkan motor seolah-olah dia menggunakan simulasi motor listrik. Dalam kondisi tertentu, boleh dalam bentuk skala kecil, bukan mainan di sini. Komponen yang digunakan adalah komponen nyata sesuai dengan peruntukan rencana alat yang dibangun dan memenuhi standar keteknikan. Selanjutnya, sidang tugas akhir. Mahasiswa telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Kemudian berita acara pembimbing telah menempuh minimal 12 kali pembimbingan dan maksimal 17 kali pembimbingan. 16 kali pembimbingan idealnya. Menyiapkan dokumen tugas akhir sebanyak 4 eksemplar diperuntukkan untuk penguji 1, penguji 2, dan penguji 3, serta mahasiswa. Dokumen terdiri dari dokumen skripsi lengkap dengan halaman pengesahan dan berita acara pembimbing ditata setelah halaman sampul. Kemudian lampiran dokumen skripsi diletakkan di bagian akhir dokumen yang terdiri dari hasil cek plagiasi, surat keterangan hasil cek plagiasi yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Tidak boleh dicek plagiasi di luar lembaga UNPO, wajib dari perpustakaan UNPO. Ketentuan cek plagiasi di UNPO dibatasi hanya 4 kali. Jadi mahasiswa sebelum melakukan cek plagiasi di UNPO bisa melakukan cek di luar. Selanjutnya dicek plagiasi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk mendapatkan surat cek plagiasi. Transkrip nilai yang dikeluarkan oleh BA, kemudian sertakan juga transkrip nilai yang dikeluarkan oleh BAIA, terbaru dan berstempel. Kemudian bukti pembayaran tugas akhir silakan dilampirkan di belakang. Dan masing-masing kelengkapan pada setiap dokumen yang diajukan. Seluruh dokumen telah divalidasi dan ditandatangani oleh Kaprodi bahwa dokumen tersebut sudah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan siap untuk diujikan. Selanjutnya diajukan ke TU dan TU akan koordinasi dengan Kaprodi maupun dosen penguji untuk menjadwalkan pelaksanaan sidang. Setelah sidang, jadi pasca sidang yang harus dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswa menindaklanjuti revisi dari saran penguji maksimal 2 minggu setelah sidang.
mahasiswa membuat poster ukuran A3 yang memuat alat yang dirancang mulai dari judul, deskripsi alat, metode perancang, dan hasil. Poster selanjutnya dipamerkan agar mendapatkan penilaian dari pihak luar. Poster harus memuat nama mahasiswa, NIM, dosen pembimbing ataupun juga dosen pembimbing pendamping. Mahasiswa menyusun luaran berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi minimal submit dengan menuliskan mahasiswa sebagai penulis 1, dosen pembimbing 1 sebagai penulis 2 dan koresponden autor, dosen pembimbing 3 ataupun pendamping sebagai penulis ketiga, dengan afiliasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jurnal yang dituju merupakan jurnal sesuai dengan bidang teknik elektro di luar kampus Ponorogo, dengan target publis. Namun untuk ketentuan syarat untuk wisuda cukup submit saja. Selanjutnya, mahasiswa tetap memantau dan mengikuti alur jurnal sampai artikel bisa terbit. Dan mahasiswa menyelesaikan administrasi untuk diterbitkan SK kelulusan. Mahasiswa menyelesaikan administrasi untuk ikut di wisuda. Selanjutnya, setelah mahasiswa sudah seminar proposal, aktivitas wajib mahasiswa yang terbaru adalah mahasiswa wajib mendaftarkan skripsi atau tugas akhir pada SIAKAD untuk diajukan ke Kaprodi agar nilai skripsi dapat diinputkan pada SIAKAD. Mekanisme dan syarat pengisian pendaftaran silakan diikuti di SIAKAD masing-masing. Waktu pendaftaran skripsi setelah mahasiswa lulus seminar proposal. Dan Kaprodi memverifikasi pendaftaran skripsi, mengecek kebenaran judul, dan lain sebagainya. Dan nilai skripsi bisa diinputkan ke sistem oleh masing-masing penguji apabila mahasiswa telah melakukan pendaftaran skripsi di SIAKAD dan diverifikasi oleh Kaprodi. Sekian. Semester ini 35 mahasiswa program studi wajib lulus sebelum bulan Juli 2026 dan 28 mahasiswa sudah seminar proposal. Kemudian pada seluruh mahasiswa yang saat ini sedang menempuh skripsi, silakan diikuti petunjuk yang telah saya sampaikan tadi. Untuk pendaftaran skripsi silakan menemui mahasiswa mengisikan di SIAKAD, selanjutnya menemui Prodi untuk verifikasi tindak lanjut kebenaran dari judul tersebut. Demikian sosialisasi ini dan mudah-mudahan dipahami dan untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dari saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.